Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya, sekarang pertemuan kedua. Kita akan mulai masuk lebih detail lagi kepada mata kuliah kita, yaitu manajemen event organizing. Terlebih dahulu kita akan bahas sedikit tentang kita bahas dari pengertian dulu ya. Secara sederhana, event itu artinya acara atau peristiwa, atau kalau di Lombok biasa orang nyebutnya gawe. Gawe itu maksudnya ada bikin acara. Sederhananya seperti itu. Nah, secara umum, kenapa orang bikin acara? Itu sebenarnya untuk merayakan atau memperingati suatu kejadian secara umum. Ya. Nah, kalau kita kilas balik lagi ke zaman dahulu, merayakan sesuatu itu memang sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Bahkan ketika manusia purba merayakan hasil buruannya, ketika dia berburu dapat, kemudian dirayakan dengan makan-makan bersama. Makanya sampai sekarang kalau kita ada pencapaian tertentu, pasti kita makan-makan bersama. Karena nenek moyang kita dulu seperti itu. Nah, saat ini tentu tidak semua hal itu dirayakan, tapi suatu kejadian unik yang memang itu terjadinya tidak setiap hari. Nah, itulah yang kemudian sekarang seringkali diacarakan. Contohnya pernikahan mungkin pengalaman sekali seumur hidup, mudah-mudahan jangan sampai berkali-kali ya. Ataupun peristiwa-peristiwa lainnya, misalkan seperti Maulid Nabi Muhammad yang kita peringati hari kelahirannya setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya ada jenis-jenis event ya. Ini kalian biar paham dulu beberapa pembagian-pembagiannya. Yang pertama ada yang sifatnya personal atau sifatnya pribadi. Contohnya ulang tahun, pernikahan, sunatan, dan lain-lain yang sifatnya personal. Biasanya sih skalanya kecil dan lokal. Kecuali itu sultan yang perayaan ulang tahunnya besar-besaran dan segala macam. Tamunya biasa didominasi oleh keluarga atau kerabat-kerabat terdekat. Nah, lainnya ada leisure event atau acara yang sifatnya hiburan. Bisa konser musik, bisa pertandingan olahraga, apa saja yang sifatnya hiburan. Skalanya bisa lokal, bisa internasional, contohnya konser Coldplay kemarin atau MotoGP Mandalika. Nah, selanjutnya ada cultural event atau yang berkaitan dengan seni dan budaya. Tujuannya untuk memperkenalkan budaya-budaya lokal ke ranah internasional. Contoh ada festival bau nyale, perang topat, atau obor-obor. Ya. Nah, lainnya ada organization event atau biasa orang singkat MICE, yang terdiri dari M-nya itu meeting, biasa pertemuan-pertemuan perusahaan, rapat-rapat. I-nya itu insentif, ini berupa seminar, workshop yang digabung dengan liburan. Selesai dia workshop, biasanya dia study tour kemana liburan. Kemudian ada conference ini masing-masing pesertanya ikut berdiskusi. Kalau di pertemuan biasa kan biasanya hanya pejabat-pejabat aja yang berkomentar atau menyampaikan ide. Tapi kalau conference semua yang hadir, semua pesertanya. Ada 100 peserta yang hadir, 100-100-nya menyampaikan gagasan atau ide yang dia punya. Kemudian ada exhibition, ini berupa pameran dagang atau peluncuran produk. Sampai sini ada yang mau komentar? Boleh mengenai jenis-jenis event. Ada yang pernah ikut dalam acara tertentu atau langganan tiap tahun nonton MotoGP di Trans 7. Atau baru-baru ini ada yang menggelar pesta ulang tahun besar-besaran. Oke, sampai sini ada yang mau komentar atau bertanya, boleh? Saya Pak. Ya, silakan. Kan kemarin kami sudah membuat sebuah event, yang dimana event itu untuk kalangan umum ini Pak. Tapi itu hanya ada di masyarakat, hanya untuk masyarakat. Jadi termasuk jenis event apa itu? Oke, baik. Jadi merespon dari pertanyaan tadi bahwa jenis event yang dilakukan di masyarakat secara umum bisa masuk kepada leisure event tadi itu, atau event yang sifatnya hiburan. Hiburan yang dimaksud di sini artinya event tersebut nggak yang serius-serius amat. Kalau dalam contoh tadi itu bersih-bersih desa, kemudian
kemudian nanti di sana ada pembagian door prize dan segala macamnya. Itu yang sifatnya hiburan lah, hiburan yang digabungkan dengan sosial. Oke, kita atau ada yang mau bertanya lagi? Boleh, silakan. Nah, lanjut. Lanjut aja. Baik, ini beberapa contoh acara-acara yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat itu secara aktif ngeluarin kalender event namanya. Dia ngasih tahu kok kalau di daerah kita ini, misalkan bulan Februari tahun kemarin itu akan ada acara apa aja. Ada festival Pesona Bau Nyale, biasanya di setiap bulan Februari ya, itu pasti ada. Kemudian ada Porprov, ada Merumata Trail, biasanya lomba-lomba lari gitu ya. Ataupun ini yang akan nanti Desember 2024 itu akan ada beberapa agenda acara, misalkan ini Lombok Syariah Festival. Ini fashion show tapi baju-bajunya syar'i semua. Kan kita tahu kalau di Lombok terkenalnya akan pariwisata syariah. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang Bapak ada pertanyaan ya. Seberapa penting melakukan suatu acara? Bisa nggak manusia itu hidup tanpa melakukan acara? Silakan siapa? Menurut Anda, bisa nggak kita ulang tahun? Ya udahlah di kos aja, tiup lilin sendiri. Nanti nikahan, ya udahlah yang penting sah. Udah nggak perlu undang-undang siapa-siapa. Bisa nggak? Atau ketika meninggal nanti, udahlah itu aja, nggak usah manggil orang-orang yang lain-lain, umur sendiri. Ya, silakan. Jadi menurut saya acara itu sangat penting bagi kehidupan individu atau suatu kelompok karena mereka sangat menyukai suatu momen. Maka dari itu mereka membuat acara. Bahkan dari setiap tahunnya penambahan umurnya mereka selalu mengucapkan atas umur bertambahnya umur mereka. Dan bahkan ketika kita meninggal pun akan dibuatkan acara kematian. Oke, ya benar sekali ya. Bahkan mulai dari lahir, ketika seseorang lahir pasti dalam agama kita juga disyaratkan untuk bikin akikah. Kalau yang laki potong kambing 2. Potong kambing 2 nggak mungkin dimakan sendiri kan? Pasti undang-undang orang, pasti bikin acara. Kemudian nanti dia sunatan kalau itu laki, dia nikah, bahkan sampai dia meninggal sekalipun nanti pasti akan bikin acara. Artinya memang dalam fase kehidupan kita kok kayaknya kita nggak bisa lepas dari yang namanya acara. Ya. Oke, selanjutnya, nah sekarang Bapak akan bahas tentang biasa orang sebut sebagai IO atau Event Organizer. Nah, supaya menjamin kesuksesan penyelenggaraan acara, maka butuh yang namanya penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini bisa orang yang bersangkutan, orang yang bikin acara tersebut, atau orang lain. Bisa-bisa aja sih kita sendiri yang bikin acara, kita sendiri yang jadi IO-nya, bisa-bisa aja. Ataupun melalui orang. Nah, sekarang ada yang namanya event organizer. Ini adalah pihak yang menyediakan jasa untuk mengatur penyelenggaraan acara dan dia menerima fee. Jadi kita bayar dia untuk mengatur semua acara tersebut mulai dari awal sampai dengan akhir. Kita terima beres aja. Kita tinggal sampai-sampai. Nah, IO ini sendiri bisa berbentuk perorangan atau bahkan berbentuk badan usaha. Nah, IO ini tentu memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang multidisiplin. Disiplin itu berarti banyak cabang keilmuan yang harus dia kuasai. Nah, saat ini IO adalah salah satu bisnis yang masih memiliki peluang besar untuk dijalankan. Kenapa? Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari lahir sampai mati, bikin acara. Setiap orang, itu kan pasti adalah satu peluang yang besar bagi IO ini untuk, kalau nggak bisa ngambil semuanya, minimal pada saat ulang tahun lah, atau minimal pada saat pernikahan. Pasti orang ingin bikin acara yang bagus. Oke, jadi itu tentang keperangan saya. Kita sekarang akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu beberapa skill untuk menjadi event organizer. Tadi Bapak sampaikan bahwa ini perlu multidisiplin ilmu. Yang pertama jelas harus bisa memimpin tim kerja ya untuk mengatur suatu acara. Karena apalagi acara itu besar, pasti ada tim yang bekerja di sana dan tentu saja dia harus bisa memimpin. Kemudian harus detail, harus perhatian sama hal-hal kecil. Jangan sampai nanti hal-hal seperti sampah misalkan. Sering Bapak lihat acara pernikahan yang di sisi panggungnya sukses, tapi ternyata di tempat
tamunya itu banyak sampah, sisa-sisa makanan, piring segala macam nggak cepat diangkat. Jadi harus perhatian pada hal-hal kecil. Kemudian selanjutnya jelas harus bisa mengatur waktu, karena di situ ada rundown acara, ada susunan acara yang harus dia atur, harus dilakukan sesuai dengan yang sudah disepakati. Kemudian selanjutnya multitasking, bisa banyak hal. Dia harus menguasai tata boga, karena pasti ada makanan, tata busana, tata rias, tata panggung, tata suara, tata lampu, dan tata-tata yang lainnya. Ya. Kolaborasi harus bisa bekerja sama dengan berbagai macam vendor. Vendor itu artinya pihak yang bekerja sama dengan I.O. Bisa itu pemilik gedung, bisa catering, bisa tukang rias, bisa salon. Pokoknya pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan I.O. itu kita sebut sebagai vendor. Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih kita harus memakai I.O? Alasan pertama adalah karena efektif. Efektif itu maksudnya adalah tujuannya pasti terlaksana. Kalau ingin pernikahan, pernikahannya pasti akan terlaksana dengan baik karena dilakukan oleh profesional. I.O ini bukan orang sembarangan ya, tapi memang orang-orang profesional yang sudah biasa bekerja di bidang itu. Dan juga mereka punya rencana cadangan. Kalau nanti nikah ternyata calonnya kabur, nah dia nyiapin calon cadangan. Maksud Bapak dia pasti punya rencana cadangan. Misal soal sistem rusak, dia sudah punya backup cadangan. Atau hujan atau gimana, atau cateringnya nggak cukup, dia sudah cepat langsung tangkap nambah cateringnya. Ini yang mungkin jarang terpikirkan oleh orang biasa ketika melaksanakan acara. Mereka jarang memikirkan adanya rencana cadangan. Kemudian ini yang paling enaknya, bisa request acaranya mau gimana. Mau serba putih semua pernikahannya bisa, serba hitam semua bisa, mau di tengah hutan bisa, mau di tengah laut juga bisa, terserah. Pokoknya bisa request. Kemudian bisa juga menyesuaikan budget. Misal Anda datang ke Ibu, saya hanya punya budget segini Pak, bisa nggak saya nikah? Bisa. Nanti disesuaikan. Ya. Dan kemudian nanti kalau acaranya sukses, ya pasti kita akan mendapatkan citra positif, akan menjadi bahan pembicaraan yang baik. Jangan sampai menjadi bahan pembicaraan yang buruk. Contoh pengalaman Bapak kemarin hadir datang pernikahan, ternyata cateringnya nggak cukup. Begitu Bapak datang, habis makanan. Wah, itu sudah jadi pembicaraan. Pulang dari acara, Bapak malah cari tempat makan. Jangan sampai. Lebih lah makanan itu kalau kita bikin acara daripada. Dan kita bisa mendapatkan saran dan masukan dari ahlinya. Misalkan saya ingin bikin acara outdoor nih, nanti dia kasih pertimbangan tuh kalau bulan-bulan ini mungkin musim hujan, lebih baik indoor aja misalnya. Kemudian efisien ya, lebih hemat biaya ya. Kenapa? Karena itu sudah langganan sama vendor. Bapak punya pengalaman langsung, Bapak datang ke gedung, Bapak tanya berapa harganya, itu dia ngasih harga untuk sekali acara sekitar 15 jutaan. Tapi ketika Bapak lewat IO bisa dapat harga 10 juta. Kenapa bisa seperti itu? Karena langganan tadi. Langganan maksudnya adalah kalau kalian sudah langganan sama seseorang, misalkan belanja ke pasar, langganan gitu ya, pasti dikasih harga yang lebih murah. Itu juga IO. IO ini kan hampir setiap minggu dia akan pesen gedung, jadi pasti dikasih harga murah. Beda dengan kita hanya sekali pesen gedung. Jadi wajar dapat harga yang. Kemudian hemat tenaga ya, kenapa? Karena semua sudah ada yang kerjakan. Kita bisa fokus kepada hal yang lain. Kalau itu pernikahan ya udah kita fokus pada pernikahannya. Selebihnya sudah diatur oleh sehingga bisa mengurangi stres dan Oke, untuk lebih jelasnya berikut ini Bapak tampilkan salah satu itu namanya Ashila Management dan dia mengadakan sebuah acara pernikahan. Mari kita lihat ya bagaimana ibu ini melangsungkan acara pernikahan. Ini durasinya kurang lebih 2-3 menit ya. Oke, mari kita saksikan bersama.
dengan mana bayu akan menteri pertama lawan lalu mengakui dan bayu Faridah. Hari ini Sabtu 'Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang event organizer dan di situ dijelaskan bahwa di IO itu terdapat ada yang perorangan dan ada yang badan usaha. Nah, saya ingin tahu contoh yang perorangan itu seperti apa. Sedangkan setahu saya IO kan pasti memiliki tim. Nah, perorangan itu dia seperti apa? Jenis acaranya seperti apa? Mungkin bisa jelaskan biar bisa lebih mengerti. Terima kasih. Oke, kalau yang badan usaha atau yang IO besar, salah satu contohnya adalah yang tadi itu kan terdiri dari banyak tim gitu ya. Nah, untuk IO yang perorangan biasanya acara-acaranya juga kecil. Misal acara ulang tahun tapi skupnya kecil banget. Yang diundang paling hanya keluarga-keluarga terdekat saja. Jadi masih bisa dihandle oleh satu orang aja. Nah, itulah dia IO yang perorangan. Nah, memang hampir semua IO awalnya dari kecil dulu.